Jadi kadang banyak juga teman-teman mungkin yang seangkatan aku itu mereka stuck itu bukan karena mereka kenapa-napa, tapi mereka tidak membuka pintu kolaborasinya dengan yang generasi gen ke bawah, Gen Z dan lain-lain. Kayak sekarang orang mau ke dunia entertain, mau jadi di belakang layarnya kayak, mau jadi media content creator kayak, mau jadi masuk di film, masuk di apa. Kalau mereka nggak banyak-banyak terjun ataupun nggak ketemu sama praktisi langsung, lama pinternya gitu. Satu yang tidak bisa kita kalahkan adalah waktu. Pasti mau nggak mau pada waktunya nanti aku juga akan berdamai dengan keadaan bahwa pasti ada yang regenerasi yang menggantikan aku gitu. Tapi saat aku udah mulai tergantikan, tapi brandnya tetap masih ada. Selamat bergabung kembali di kanal YouTube Hilmar Farid. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Agak susah nih mendefinisikannya karena multi talenta, ya. Dia aktor, pengusaha juga gitu, dan baru katanya sekarang ini datang ke sini habis lari karena mau persiapan maraton. Jadi atlet juga. Dia adalah Raffi Ahmad. Waduh, the one Mas and Hilmar only. Farid. Iya, terima kasih. Raffi, makasih. Nama kita udah mirip-mirip. Hilmar Farid. Saya juga Pak, ada juga Raffi Farid Ahmad, tapi orang pada nggak tahu nama. Oh gitu ya? Iya, Pak Hilmar. Gitu Pak Hilmar. Makasih Raffi, makasih Siap. banget. Sama-sama, Pak. Udah bersedia datang ngobrol di tempat kita. Saya mulai dari yang lagi hangat. Siap. Ya. Jadi 2-3 minggu terakhir ini nama Raffi Ahmad, ya, terus teman-teman Marcel, ya, muncul sebagai masuk bursa calon kepala daerah. Pertanyaannya bukan soal pemilihannya sendiri, tapi gini. Saya tuh cukup lama penasaran gitu. Untuk teman-teman yang popularitas kita udah tahu lah ya, itu salah satu alasannya. Tapi ketertarikannya untuk mengurus, ini kan jabatan publik nih gitu ya. Kalau nanti ke wali kota atau gubernur dan segala macam gitu. Apa sih ketertarikannya itu? Kalau saya lihat dari teman-teman itu mungkin mereka punya mereka punya pemikiran yang lain. Tapi kalau saya lihat memang kadang kita ini kalau di dunia entertain orang melihatnya kan kita as di TV. Ya. Misalnya kayak saya gitu ya. Mungkin orang ngelihatnya wah si Raffi ini contohnya misalnya orang deh kalau ketemu misalnya saya ketemu orang, ih Raffi gini. Misalnya saya lagi diem. Saya lagi diem kan bukan berarti saya judes. Tapi kalau di TV kadang kita kerjanya kan wah ceria. Jadi kadang orang ih kok beda sih sama di TV. Di TV banyak ngomong kok aslinya diem aja gitu. Jadi kadang orang itu suka mengenal kita kan sebagai karakter kita di TV, tapi mereka tidak mengenal kita secara dalam. Misalnya Raffi Ahmad itu siapa? Kalau misalnya, jadi ada pemikiran-pemikiran kita yang kita juga punya passion yang lain yang mungkin orang juga belum mengenal kita lebih dalam lagi. Mungkin kalau teman-teman dari teman-teman artis atau teman-teman public figure yang mungkin mereka lagi mau terjun di kancah politik, ya pasti mereka juga sudah punya misi, sudah punya visi, sudah punya pemikiran yang lain yang belum disosialisasikan aja. Mungkin kayak contohnya misalnya teman saya Marcel gitu. Marcel itu menurut saya dia orang yang pintar. Bayangin kalau stand up comedian itu rata-rata semua pintar. Karena mereka membuat materi sendiri. Membuat keresahan-keresahan tentang hidup. Keresahan-keresahan tentang apapun. Nah kalau saya lihat di sini ada beberapa teman-teman yang terjun. Mereka juga mungkin punya bukan, saya yakin mereka bukan cuma mau seru-seruan. Bukan cuma mau karena populer. Enggak, mereka juga pasti sudah berpikir baik buruknya. Berpikir dengan matang-matang. Berpikir dengan masak-masak. Kenapa dia mau terjun ke sana gitu. Sampai mau terlibat di dalam ini ya. Betul. Jadi kadang karena masyarakat melihatnya wah ini artis. Nah, tapi kan kita juga belum mengenal dia secara secara personanya gitu ya, secara educate-nya dan elektabilitasnya gitu. Ya kalau komitmen sih saya nggak ragu ya, bukan soal itu. Tapi maksudnya karena ini kan kayak jabatan ngurusin macam-macam nih, gorong-gorong lah, jalan rusak dan segala macam gitu ya. Tapi selama ini pengalaman Raffi sendiri komunikasi sama teman-teman rata-rata sih itu ya, jadi committed gitu untuk melayani pasti publik. Karena kalau ada teman yang dekat gitu ataupun jangan kan teman, adik ipar saya juga maju dia menjadi calon bupati di Kabupaten Bandung Barat JJ. Saya selalu bilang sama teman-teman kalau sudah mau mendedikasikan waktunya sebagai pejabat publik ya seperti Pak Hilmar gini kan sudah menjadi pejabat publik yang memang dedikasinya sudah harus
kepada yang sudah substansinya yang sudah ya misalnya kalau menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, wakil ataupun apa ya udah dia hidup matinya memang harus sudah dedikasi untuk rakyat. Seperti Pak Hilmar kan ya udah sudah untuk kebudayaan dan untuk negara pasti. Nah, jadi berarti lu syuting Sama udah nggak bisa syuting kalau Nah, jadi. itu maksudnya. Nah, lu udah nggak boleh syuting. Aku selalu bilang sama teman-teman gitu. Ya mereka udah siap, mereka memang sudah siap ya. Itu atas kemauan mereka sendiri juga. Maksudnya justru itu kan. Tapi oke lah. Saya mau masuk ke jadwalnya Raffi ini kan juga teman-teman yang saya tahu ini kan betul-betul kayak padat banget gitu ya. Dan itu boleh dibilang seluruh waktunya udah diabdikan ya untuk keperluan itu. Nah, pengen tahu gitu. Kalau misalnya saya sering ngikutin IG-nya IG-nya Raffi ya. Liatin podcast bentar muncul di sana segala macam, nih orang gak ada capeknya gitu ya. Terus tapi pengen tahu sebenarnya di belakang itu kan mestinya ada tim ya. Kerja gitu. Boleh cerita gak sedikit tentang itu? Ya, jadi aku selalu percaya itu orang yang akan maju atau orang yang bisa sukses itu nggak ada yang namanya Superman tapi ada super team. Aku selalu percayakan hal itu karena ya bisa kita sukses karena diri kita sendiri tapi kita akan lebih sukses lagi kalau dibantu sama orang-orang yang kita bisa percaya. Jadi mungkin aku berkarir di dunia entertain ini dan di dunia entrepreneur ini sebenarnya orang ngelihatnya wah sekarang nih kok orang sukses kok sekarang hidupnya enak. Padahal dia nggak tahu kalau flashback aku udah memulai karir dari tahun 2000 di entertain dan mulai bisnis dan lain-lain itu mulai dari umur 17 tahun. Jadi sampai detik ini aku alhamdulillah bisa bangun Rans Entertainment dengan karyawan lebih dari 500 untuk di kantor. Nih, ya, kantor 500 tapi ya kalau sama F&B dan lain-lain udah 1000 lebih karyawannya. Jadi aku udah di posisi aku sekarang seperti ini, aku sudah banyak mendelegasikan kepada orang-orang yang udah aku tanamkan bibit kepercayaan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang pun aku sudah bisa setengah autopilot ngejalaninnya untuk masalah kantor dan lain-lain. Tapi kalau untuk masalah entertain ya pasti masih pakai badanku sendiri. Jadi aku juga punya prinsip itu ya buat anak-anak dibilang Gen Z gitu. Ya kan kadang ada namanya mental health dan lain-lain. Tapi memang pada prinsipnya semua orang itu kalau mau sukses harus mau capek. Kalau belum capek gimana lu bisa ngerasain sukses gitu. Iya. Jadi proses itu penting banget. Proses itu penting. Jadi orang ngeliatnya kan wah lu enak banget sukses sekarang. Tapi kadang kita gak pernah ngeliat prosesnya orang itu sudah sejauh apa. Kayak Pak Hilmar udah menjadi posisi sekarang ini kan wah perjuangannya pasti kan. Tapi kan orang ngeliatnya wah enak banget jadi Pak Dirjen. Dia gak tahu dia udah berapa puluh tahun di sini gitu sebenarnya sih. Nah dalam pengalaman selama perjalanan 24 tahun ini kan up and down ya. Naik turun dan seterusnya gitu ya. Apa momen yang mungkin dirasa paling berat dalam perjalanan itu? Pasti banyak titik-titik balik dalam kehidupan ini selama aku hampir 25 tahun. Maksudnya sudah mulai kerja, udah mulai meniti karir. Yang pasti waktu itu kehilangan ayah. Kehilangan papa di umur aku 15-16 tahun. Waktu itu 16 tahun lah. Itu membuat aku pikir hancur nih kayaknya nih bokap gue meninggal. Kayaknya siapa yang mau cari duit. Tapi malah saat kita down, saat itu pasti Allah itu kasih rencana yang terbaik buat kita. Malah setelah papaku meninggal, gak lama aku malah lebih dikasih kepercayaan lebih. Yang paling penting niatnya memang kita nyari uang jangan buat kita sendiri, buat keluarga. Setelah itu momen yang kedua, titik balik kedua, proses pendahuluan terbesar waktu saya ada berurusan waktu itu sama BNN. Saya pikir setelah keluar dari BNN, saya pikir karir saya hancur apa. Tapi karena memang niatnya kita mau lebih baik lagi, malah Allah kasih lagi. Jadi setiap cobaan itu pasti akan selalu ada buat kita. Jadi saat kita down bukan berarti kita hancur. Saat kita down berarti kalau kita bisa keluar dari lubang itu, kita akan naik ke level yang lebih baik lagi. Jadi gak usah pernah takut akan namanya gagal, itu proses. Gagal, kesleo, ya tapi jangan yang berulang-ulang ya. Karena kan kita manusia gitu. Betul. Project besar pertama yang dirasa paling berdampak ya pada perjalanan selanjutnya. Nah kalau aku tuh punya pemikiran waktu itu berpikir seperti ini. Wah kalau gue jadi Raffi Ahmad, gue berpikir sampai kapan ya gue di dunia entertain ini. Kalau gue cuma mengandalkan Raffi Ahmadnya. Tapi akhirnya aku belajar tentang IP. Belajar tentang gimana aku bisa menyebarluaskan Raffi Ahmad ini. Nggak kerja pakai badan aku. Jadi aku bisa kerja pakai IP aku yang memang bisa aku kelola. Nah aku belajar ke sana. Ya alhamdulillah sih sekarang yang aku pikirin ini kayak contoh aku punya Rans.
Rans itu namanya Raffi Ahmad Nagita Slavina. Tadinya aku pakai nama Rans untuk Raffi Ahmad Nagita Slavina, tapi aku berpikir, kalau gue sakit besok, kalau gue mati besok, kayaknya gue selesai. Akhirnya aku mau menciptakan sebuah legacy. Aku pikir panjang 50 tahun ke depan, kalau aku mati pun Rans itu akan tetap menjadi legacy dan menjadi vehicle yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya Rans itu aku hidupkan, aku metamorfosikan menjadi sebuah vehicle yang bisa menjadi F&B, bisa menjadi FMCG, bisa menjadi sport. Ada Rans sepak bola, Rans basketball dan lain-lain. Nah ini yang aku lagi ciptakan. Jadi aku pengen jadi kayak apa ya, mimpinya sih kayak Walt Disney lah. Walt Disney itu kan nama orang, Walt Disney udah meninggal, udah mati, tapi Disney, ada Mickey Mouse, ada ini. Ya aku lagi mau coba pengen ngelihat ke sana, kalau aku suatu hari besok udah meninggal kayak besok lusa, tapi Rans itu masih tetap ada dan masih bisa bermanfaat buat orang gitu. Mantap. Dan Raffi, sering ya orang kemudian di dalam ya pembicaraan publik gitu itu menghadap-hadapkan bahkan mempertentangkan hiburan dengan kebudayaan. Ya. Dalam pengalaman Raffi selama ini, mungkin nggak sih sebenarnya, atau pertama mungkin pertanyaannya, apakah perbedaan itu benar? Karena yang satu kan dianggap ini purely komersial nih gitu ya. Cuma jualan gitu. Yang satu nih dianggap cenderung non komersial gitu. Padahal kita tahu sebenarnya kan ada kayak irisan gitu. Pengalaman selama ini gimana? Sebenarnya menurut aku zaman kita ini kan hidup ini lebih baik untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, budaya dan entertain misalnya. Sekarang itu dua-duanya bisa kita gabungkan menjadi sebuah lifestyle. Karena sekarang ini lifestyle ini contohnya deh, hal kecil nih misalnya. Misalnya atlet dan entertain. Dulu nih atlet ya atlet, entertain ya entertain. Sekarang kita lihat Cristiano Ronaldo misalnya. Dia adalah seorang atlet, benar dia adalah seorang atlet. Tapi dia bisa memanfaatkan hiburannya dia, sosial medianya dia, digitalisasinya dia, dan dia gabungkan. Itu dia menjadi sekarang udah followers paling nomor 1 di dunia. Jadi itu menjadi multifungsi, sportsnya naik karena dianya juga bisa menjadi naik karena lifestyle dia as a sports statement gitu. Jadi rasa-rasanya sekarang memang udah zamannya semuanya berkolaborasi. Jadi sebuah budaya yang memang kita sosialisasikan kepada anak-anak bisa kita gabungkan sama hiburan. Contohnya saya punya satu ide waktu itu pernah juga. Misalnya contoh gini, kebudayaan tentang zaman dulu misalnya kita baca tentang kebudayaan, sejarah apapun itulah, budaya apapun itu. Tapi sekarang misalnya kita implementasikan, kita rubah substansi kebudayaan itu isinya kita rubah dengan animasi. Misalnya animasinya, contohnya misalnya ngayal-ngayal aja misalnya Rafathar, misalnya Rafathar dikasih jamnya lorong waktunya bisa terbang ke masa lalu. Ke masa lalu ngelihat budaya ini kita bikin 5 menit. Wah itu kan anak-anak mereka nonton, animasinya mereka nonton, wah tapi kebudayaannya masuk. Jadi menurut aku gimana caranya kita harus pinter-pinternya mengkolaborasikan antara kebudayaan dengan entertain menjadi sebuah lifestyle yang memang bisa nyampe ke generasi-generasi selanjutnya. Supaya kalau misalnya memang nggak bisa kita gabung-gabungkan ini, ya takutnya ntar anak generasi sekarang ya lepas sama sekali ya. Iya, karena mungkin zaman dulu ya kita bisa dengerin guru, zaman dulu kita mau baca buku. Anak zaman sekarang itu nggak mau, dia maunya ya udah apa yang dia bisa pencet dia tonton gitu. Itu kan contoh hal kecilnya. Jadi memang menurut aku kita harus pintar-pintar mengkolaborasikannya itu, dan menurut aku pasti bisa. Menurutku pasti bisa. Iya. Nah ini justru aku mau tanya nih. Kalau di keluarga sendiri, Rafathar gitu yang dia sehari-hari baca atau tonton gitu, ada nggak misalnya dari Raffi atau dari Gigi misalnya, lihat ini nih kayaknya seru gitu. Ada satu contoh yang memang mencengangkan aku. Jadi waktu itu aku gini, Rafathar, nanti inget ya, jam 4 sore ada gurunya datang. Nanti gurunya mau ngajarin les, mau tentang sejarah, mau tentang ini, kita gini. Terus dia ngomong gini, "Pah, emang AA harus nungguin gurunya ya?" Dia bercanda. Loh, iya dong, AA harus nungguin gurunya. Ya bukan, kalau buat belajar kan AA bisa pencet, Pah, di YouTube tentang ini gini. Jadi ya kan AA bisa belajar kapan aja. Wah, oke. Terus misalnya aku punya tayangan waktu itu tentang Rafathar. Rafathar, nanti aku bikin animasi Rafathar, tayang di salah satu TV. Rafathar nanti nonton ya. TV-nya Rafathar, ada loh animasi Rafathar jam 7 pagi. Ntar AA bangun. Pah, ngapain AA harus bangun pagi-pagi? Mendingan AA pencet YouTube aja jam berapa aja, AA bisa loh. Oh jadi aku mikir, wah ternyata anak zaman sekarang itu dia, kalau kita dulu kan wah apapun kita duduk nonton gitu. Jadi sekarang tuh karena zaman teknologi udah sangat begitu canggih, ya kita harus bisa juga
memahami si anak zaman sekarang itu apa maunya dia, bukan apa maunya dia, itu karena sesuai dengan perkembangan zaman semudah itu sekarang mereka mengakses gitu loh. Beda cara pikirnya sama kita. Itu jadi cara, aku kaget-kaget juga. Wah, bener, iya, wah, jadi aku pun banyak belajar dari Rafathar dan seumurannya dia, ternyata ya memang benar gitu. Wah, emang nggak selalu melulu kita harus yang didengarkan sama mereka. Terkadang mereka pun celotehan-celotehan gitu adalah habitnya anak zaman sekarang. Jadi wah, mau nggak mau ya oke juga sih gitu. Jadi kita harus selalu mendengarkan juga gitu. Iya, iya. Nah di Rans kayak begini nih, perkembangan teknologi kan penting banget ya untuk terus update, relevan dan segala macam gitu. Selama ini keputusan misalnya sekarang, kalau saya sih bayangin tadi Raffi cerita ini kan kayak membentuk satu universe Raffi Ahmad gitu ya. Ada berbagai macam dimensi gitu ya, ada sport, lifestyle lah pada intinya gitu. Dan ya kalau lihat dari ini sekarang cukup berhasil ya membangun itu. Wah, masih panjang. Ini yang kelihatan dari luar nih. Terus pertanyaannya sebetulnya lebih ke soal teknologi tadi gitu. Untuk terus update gitu. Itu sumbernya dari mana? Nah, itulah alhamdulillahnya kolaborasi. Jadi waktu itu kenapa aku mungkin masih bisa sampai bertahan sampai sekarang, aku bisa mendapatkan masukan-masukan itu terkadang dengan kolaborasi. Jadi kadang banyak juga teman-teman mungkin yang seangkatan aku itu mereka stuck itu bukan karena mereka kenapa-napa, tapi mereka tidak membuka pintu kolaborasi dengan yang gen ke bawah, Gen Z dan lain-lain. Kalau aku itu mau diajak collab sama ibaratnya yang followernya masih 1, yang subscribersnya masih 20, anak umur 15 tahun, anak umur 17 tahun, aku gak pernah bilang enggak. Oke, iya. Jadi automatically fansnya dia masuk ke aku, jadi itulah. Jadi kadang ngobrol-ngobrol sebentar sama mereka tuh dapat masukan. Jadi memang itu salah satunya, itu cara kita memang harus bisa. Sekarang ini zamannya terlalu cepat berubahnya. Kalau zaman dulu mungkin beda gap 10-20 tahun aja nggak beda jauh nih cara berpikir dan lain-lainnya. Sekarang beda gap 5 tahun sampai 10 tahun aja udah beda jauh. Jadi ya itulah, kita harus membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya. Dan kita nggak pernah tahu nih, aku kaget juga nih tiba-tiba. Ya contoh deh, aku sebut nama, misalnya aku salut Atta Halilintar. Aku sama Atta Halilintar cuma beda berapa sih umurnya? Beda 10 tahunan sih. Tapi cara etos kerjanya masih zaman aku itu, aku yang masih casting nungguin 10 jam, 3 jam. Atta Halilintar itu mereka udah bikin sendiri tanpa casting, mereka udah punya uang bisa lebih banyak dari kita. Wah, nah jadi kan mau gak mau kita memang harus belajar juga sama mereka gitu. Jadi itulah yang emang dinamika seperti itu ya, kita juga harus kitanya harus mau buka semuanya. Pemikiran terbuka, terus mau belajar gitu ya. Untuk punya jembatan yang baru tembus. Kita kan mau bertahan ini harus tembus, buka jembatan ke generasi-generasi yang sekarang gitu. Iya. Untuk membuka semua kita. Jadi kalau sekarang misalnya dibandingkan dengan 24 tahun lalu, tadi cerita ya, kalau untuk nunggu sampai bisa 3 jam apa segala macam. Perbedaannya apa sih gitu kalau yang paling mendasar? Ya kayak contoh anak entertain zaman sekarang ya. Contoh kalau aku dulu harus casting, kita masih jadi nominasi belum tentu keterima atau enggak bikin main film. Sekarang rata-rata tuh yang film masih ada, masih ada. Sekarang content creator itu mereka dengan idenya mereka, nggak aku bilang bagus juga, ide mereka mahal. Mereka nyalain handphone sendiri, pakai handphone aja. Kalau mereka bagus, tak ngedit, mereka upload tiap hari, viewersnya banyak, udah bisa ratusan juta. Jadi memang beda caranya. Tapi terkadang kita ini masalahnya bukan kita nggak mau belajar mereka, kita terkadang udah kadung gengsi. Misalnya kayak angkatan gue ini kan waktu itu aku sempat berpikir, ada dulu sindromnya, ngapain gue harus ngikut sama dia, gue udah ngetop di TV, gue udah begini, itu junior kita. Dulu juga sempat kita pikir-pikir, wah gila kayaknya gue harus belajar nih sama mereka. Kalau enggak gue kan bisa kelibas sama mereka. Mendingan kita ajak mereka berteman. Kalau kita ajak mereka berteman, jadi otomatis itu berkolaborasi. Dia dapat juga pembelajaran dari kita juga dapat pembelajaran dari dia. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kalau nggak ada yang namanya sukses selamanya itu jarang. Jadi kadang kalau aku punya prinsip, kalau kita udah ada di atas, kan tinggal nunggu jatuh nih. Daripada kita jatuh sendiri, mendingan kita pelan turun ke bawah, nyari sesuatu, kita naik lagi ke atas. Turun lagi ke bawah, mending emang harus gitu. Karena kalau kita di atas,
nggak mau turun-turun, tinggal nunggu didorong orang jatuh atau jatuh sendiri. Kalau kita nggak siap sakit. Iya. Udah gitu nggak bisa naik lagi gitu sih. Itu prinsip ringan lah kira-kira. Ya dengan memperluas network Iya, ya juga bener. itu Dan akan orang jauh itu lebih. nggak ada yang sukses selamanya kecuali raja ya. Iya. Kalau raja ya Cerita lain cerita lain lagi. Kalau kayak kita, apalagi pebisnis nggak bisa. Gitu. Iya, untuk tetap update ya. Nah, selama ini kan jangkauan followers dan segala macam itu pasti mayoritas Indonesia. Tapi kalau di luar negeri di mana, Raffi? Kalau untuk kayak Instagram itu ya memang sih di Indonesia followers aku nomor 1, di Asia Tenggara masih nomor 1, di Asia Tenggara nomor 1 ya. masih di Asia itu tadinya nomor 1, tapi beberapa tahun ini kalah sama Blackpink dan BTS. Jadi tapi di dunia kita masih nomor 60 besar. Oke. Masih 55, 56. Ya kalau followers kita di setiap negara ada. Jadi waktu itu juga cara salah satu memperluas. Aku pernah bikin namanya Runs the World. Jadi Runs the World aku keliling dunia waktu itu 4 bulan gak pulang-pulang. Dan kolaborasi sama YouTuber-YouTuber ataupun yang di luar negeri. Nah itu lumayan tuh bisa masuk. Jadi kalau kita lihat di Insight kita ada beberapa. Terus kita kerjasama sama Korea juga. Jadi waktu itu sama kayak SM Entertainment. Jadi makanya kenapa waktu itu banyak orang nanya, kok bisa sih itu ketemu sama artis-artis Korea ke rumah Raffi, NCT kayak terus ke rumah siapa? Ya karena itu salah satu network juga. Jadi kita juga di Korea, di Singapura, di Malaysia, waktu itu di Filipina. Jadi kita udah punya network untuk ya sengaja sama konten kreatornya aja itu udah lumayan banget Ya. untuk bisa Dari daerah-daerah itu boleh tahu nggak mana sih yang sambutannya tuh katakanlah cukup menonjol lah gitu ya. Ya kalau Indonesia udah pasti ya paling masih Singapura. Malaysia. Kalau yang di luarnya ya nggak banyak lah yang ini, tapi paling kita membuka networknya sama si konten-konten kreatornya aja. Waktu itu kayak di Korea waktu itu pernah kita dapat kayak awards gitu sebagai jadi waktu itu di Korea bikin kayak influencer Asia gitu. Aku pernah dapat awardsnya bareng sama orang Singapura, Malaysia gitu ya. Tapi ya mereka kalau orang-orang awamnya ya mungkin nggak tahu. Tapi yang paling penting kita sudah membuka koneksi sama perusahaan entertainment di setiap titik-titik negara sama konten kreatornya. Dan itu perlu. Karena sekarang zaman dulu tuh orang mau ketemu presiden kan susah. Mau ketemu menteri susah. Sekarang ada DM. Kadang aja kita DM aja bisa. Maksudnya kita mau, kalau kita misalnya cari siapa, Siwon. Wah dulu susah nyari artis. Sekarang kalau kita udah temenan DM-an aja udah bisa. Alan Walker aja udah ke rumah gua, udah nyanyi sama gua. Ibaratnya segitu canggihnya. Jadi sekarang kita sosial media itu nggak ada jendela, nggak ada pintu. Kalau memang kita kenal ya udah. Mau lu di Brazil, gue di Jakarta, hari ini gue DM janjian bisa ketemu. Ibaratnya segitunya kalau kita bisa menggunakan kemudahan semuanya ini. Iya. Nah kita ini sering ya mengacu kepada Korea sebagai pengalaman bagaimana dia jadi besar dengan segala macam industri budayanya gitu. Nah, Raffi tentu punya pengalaman ya dengan teman-teman di sana. Apa sih yang boleh dibilang kalau menurut pengamatan Raffi itu yang jadi kayak kunci dari keberhasilan mereka? Nah, itu dia nih yang salah satu mungkin aku juga salut sama Korea dan sama pemerintah Koreanya juga yang mungkin bisa kita jadikan acuan, dan Indonesia bisa lebih dari itu. Nah, kita kalau ngelihat Korea film-filmnya meledak, itu dia kerja kerasnya bukan 1-2 tahun ini. Betul. Dia sudah 10 tahun lebih. Dan mereka film-filmnya itu disupport sama pemerintah rata-rata. Disupport sama pemerintah rata-rata. Ya mungkin dari segi finance, dari semuanya. Jadi jadi mereka itu, nah itu dia yang tadi kita balik lagi di awal Mas Hilmar katakan bahwa kebudayaan dan entertain itu akhirnya tidak bersikut-sikutan. Akhirnya digabungkan, itu salah satunya Korea. Jadi investasi wajah dari kebudayaan Korea, investasinya itu ditumpahkan ke vehicle film. Jadi film-filmnya Korea itu isinya sebenarnya membrainwash orang-orang untuk melihat kebudayaan Korea. Entah kan kita ngeliat, entah itu dari lifestyle-nya, entah itu dari tempatnya, entah itu dari kebudayaannya dia, perilakunya, ininya. Jadi secara nggak langsung diimplementasikan, dimasukkan, dituangkan ke dalam satu film, ditayangin sama mereka di Netflix untuk satu dunia tahu tentang kebudayaan Korea, dan akhirnya berhasil. Tapi kan itu nggak gampang karena
pemerintahnya pasti support. Kayak kita nih, kalau kita swasta gitu, bikin film di Netflix mungkin, wah kalau series gitu-gitu mungkin bisa 50 miliar, 60 miliar gitu. Tapi itu kan pasti dibantu sama pemerintah juga di sana. Berapa film-film kita lihat di Korea itu adalah salah satu bentuk tanda kutip investasinya dari kebudayaan, dari pemerintah kebudayaan Korea untuk bukan hanya memeledakkan kebudayaan Koreanya di Koreanya aja, tapi satu dunia, termasuk kita yang sudah terhipnotis sama dari kebudayaan nyanyi lagunya, dari apanya, wah kita udah. Tapi Korea ya nggak apa-apa, kita bisa melihat bahwa Korea bisa, harusnya Indonesia juga. Iya. Aku malah waktu kemarin di sini kan ada tuh yang satu Korea tempat 360 derajat tuh di Lotte sini ya. Awalnya itu kan semuanya pop, K-pop dan segala macam gitu. Terakhir lewat sana tuh mereka lagi ini tradisional Korea dan penontonnya tetap banyak gitu. Jadi pikir dia ini ya ngomong soal pintu tadi ya. Jadi pintu masuknya pop gitu, tapi pada akhirnya bisa membuka jalan ya orang untuk mengapresiasi. Contohnya aja misalnya hal kecil ya, karena kita banyak yang orang kita aja ada yang udah menjadi ada yang menjadi idol group di sana. Ada di Takarang, ada juga kok aku lupa satu nama yang cowok itu. Orang kita udah menjadi idol di sana. Maksudnya contoh hal kecil gitu. Kalau aku mah iseng-iseng aja, misalnya lagu dangdut kita yang paling top. Wah kalau bisa ada koneksi artis K-pop nyanyi lagu dangdut. Karena orang K-pop itu suka loh lagu dangdut kita. Gitu. Wah dinyanyiin sama artis Korea. Wah lagu dangdut kita pasti meledak di sana. Tapi kan itu kan yang harus kita koneksi itu yang harus kita inikan gitu. Misalnya oke, lagu apa Via Valen kayak apa yang koplo yang dangdut, coba kalau kita bisa kerjasama, minta salah satu artis Korea kolaborasi nyanyi dangdut, bisa di tempat yang salah satu kebudayaan Indonesia yang bagus, misalnya apa kayak di tempat ya Labuan Bajo di mana di ininya, wah ditayangin di dunia, wah pasti viral itu. Ya itu contoh-contoh. Tetap kolaborasi. Ya itu kolaborasi, memang di zamannya sekarang mau nggak mau harus kolaborasi. Ya. Karena sekarang udah nggak ada yang konglomerasi, ibaratnya udahlah kolaborasi. Murni semuanya dari kita. Semua gitu orang udah. bisa. Karena sekarang mau jadi artis, dulu orang harus perjuangan. Contoh orang mau jadi artis aja perjuangannya mati-matian. Sekarang orang jadi artis, kalau hari ini dia bikin videonya viral, besok dia jadi artis gitu. Jadi semua orang sekarang bisa mau jadi apa aja gitu. Jadi kolaborasi aja deh gitu. Betul banget sih kalau lihat dari ya pengalaman selama ini ya, orang yang viral terus tiba-tiba masuk ke TV gitu. Iya. Dulu orang masuk TV kan susahnya setengah mampus. Nah ini soal pendidikan lagi nih. Ya. Ini kalau tadi kan cerita tentang bagaimana sebetulnya lanskap media kita ini kan berubah gitu ya. Yang tadinya orang film menonton 90 menit, sekarang semuanya lebih pendek dan seterusnya. Kan boleh dibilang skill setnya juga jadi beda nih gitu ya dibandingkan katakanlah generasi sebelumnya gitu ya. Dari segi pendidikan deh gitu, kalau misalnya Raffi orang industri, pebisnis gitu ya. Skill semacam apa yang kemudian diperlukan sehingga bisa mengisi pergeseran nih di industri hiburannya gitu. Apa aja sih gitu yang sekarang ini kerasa perlu kan? Misalnya kita kan di sini punya pendidikan vokasi nih di kementerian gitu ya. Kalau misalnya kita lihat pelajaran medianya 4 tahun tuh belajar media gitu ya. Sementara sekarang ada kebutuhan lebih cepat, teknologinya juga berubah cepat. Menurut Raffi deh gitu. Ini jenis pendidikan kayak apa, kita perlu lebih ke kursus atau apa? Ya sebenarnya sih sekarang kayak Rans, aku tuh buka contohnya aja, contoh misalnya bukan kursus lah. Ya kita juga bisa sih kasih Rans itu, aku juga pengen memberikan seperti kelas-kelas pelatihan gitu. Pengen banget. Jadi tapi kayak aku gitu buka magang tuh, aku seneng banget buka magang. Ya magang tuh anak SMA aja kadang kalau lagi libur suka mau dong magang di Rans gitu. Banyak gini. Jadi memang sekarang itu gimana ya, emang zamannya ini unik. Orang itu memang belajar textbook itu perlu. Jadi aku selalu bilang tuh gini, ilmu pendidikan itu penting banget. Tapi ilmu kehidupan jauh lebih penting. Jadi maksudnya kita belajar teori itu penting. Tapi praktek itu jauh lebih penting. Jadi kita memang harus memberikan beberapa praktisi-praktisi langsung kepada anak-anak zaman sekarang. Supaya mereka itu untuk masa praktisi mereka lancar. Karena untuk kayak sekarang orang mau ke dunia entertain, mau jadi di belakang layarnya kayak, mau jadi media content creator kayak, mau jadi masuk di film, masuk di apa. Kalau mereka nggak banyak-banyak terjun ataupun nggak ketemu sama praktisi langsung, lama pinternya gitu. Jadi memang sekarang ya sepertinya program itu yang harus kita lebih perbanyak ya. Lebih perbanyak karena mereka itu lebih seneng
ada anak SMA yang baru lulus aja, "Om, aku nggak apa-apa Om, aku kerja magang aja Om di tempatnya Om Raffi, mau seminggu mau sebulan." Jadi mereka saat magang mereka tuh bangga kan, oh langsung mereka videoin langsung gini. Dan saat mereka nanti mau melamar kerja, ini saya udah kerja di Rans, sudah dia kasih lihat buktinya gitu. Jadi anak zaman sekarang itu mungkin butuh itu gitu. Betul. Memang validasi mereka untuk menunjukkan bahwa gue pernah kerja di ini atau gue pernah ketemu praktisi ini, gue pernah, itu lebih dan akan lebih nyangkut masuk ya ke sininya mereka. daripada suruh teori Iya, di perlu, tapi teori juga perlu, tapi ya ujung-ujungnya ya ilmu kehidupan itu yang akan dipakai. Kayak aku mungkin ya pendidikan banyak yang lebih pintar dari aku, tapi akhirnya aku ya bergelutnya dengan ilmu kehidupan aja gitu. modal dasar tapi penting banget sih. Iya, ilmu kehidupannya ya kita harus jadi fighter lah. Iya. Nah, tadi balik soal Korea gitu ya, bahwa mereka memang industrinya sangat disupport gitu ya oleh pemerintah. Iya. Dalam keadaan sekarang, artinya dunia industri berbasis kebudayaan yang Raffi ketahui ya, apa sih yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung ini? Ya contoh aja misalnya, ini contoh hal aja. Kalau boleh menyarankan, misalnya tentang budaya gitu. Kalau hal-hal kecil, misalnya aku kan punya anak, misalnya Rafathar, Rayanza. Kita contoh deh melihat misalnya, aku sebut merek. Ada 2 nih, tapi ini bukan tentang kebudayaan. Tapi bisa masuknya juga tentang kebudayaan. Misalnya Upin Ipin. Okay. Upin itu, dia seberhasil itu membrainwash anak-anak kita masuk ke budayanya Malaysia dengan animasinya dia. Terus kita bisa lihat Nusa. Ada waktu itu Nusa tentang agama lah. Nusa itu berhasil masuk lah ilmu agama itu ibaratnya di animasi. Jadi maksudnya aku sekarang itu animasi juga merupakan satu yang ya animasi digitalisasi itu sangat masuk banget untuk anak-anak zaman sekarang. Maksudnya kan ini PR kita untuk menyampaikan lanjutan kebudayaan ke lanjutan generasi kita. Jadi terkadang ya kayak contoh wayang golek gitu ya, pasti ada anak suka nonton wayang gitu. Tapi kalau wayang itu kita bentuknya kita tetap bikin 2, konvensional untuk autentik originalitasnya harus ada, tapi juga masuk ke anak zaman sekarang juga masih ada. Contohnya ya tentang misalnya wayang gitu. Wayang oke, ada aslinya, tapi anak kecil juga harus kita masukin. Ya kita bisa bikin karakternya versi animasinya tentang ceritanya ludruknya, tapi versi animasinya tentang budaya budaya sejarah, misalnya sejarah kita cerita ya tahu, tapi bukunya ada, tapi cerita di YouTube-nya juga ada. Jadi memang menurut aku ya harus ke sana sih, harus kita. Salah satu contoh yang kita lihat yaitu Korea itu masuk. Ya itu kan hiburannya ya. Tapi ada juga cerita-cerita sejarahnya Korea yang di filmin juga ada yang kita jadi tahu gitu. Dunia lo tahu. Jadi memang kita bisa masuk lewat film. Kita bisa masuk lewat digitalisasi. Ya itu memang peran dari pemerintah itu sangat-sangat diperlukan juga bagi. Ya karena kalau swasta ya mereka profesional oke, tapi kalau disupport sama pemerintah dan bisa berkolaborasi ke sana, rasa-rasanya anak-anak zaman sekarang ini mereka udah mulai melek lagi. Karena mereka anak-anak kecil nih kayak Rafathar tuh, mereka butuh hero, mereka butuh jagoan tanda kutip tuh, ya vehicle-nya, ya sosoknya. Dia kan butuh kayak misalnya zaman dulu tuh misalnya oke lah tokoh superhero ada Gatot Kaca. Nah, tapi aku tanya Rafathar tahu, contoh ini kan budaya yang ya fiksi atau non fiksi, tapi ini misalnya aku tanya Rafathar tahu Gatot Kaca nggak? Enggak. Dia karena nggak tahu. Tapi kalau kita coba Gatot Kaca kita bikin yang penting menyesuaikan dengan apa yang jadi bunglon lah, apa yang si anak kecil ini bisa masuk gitu, anak zaman sekarang bisa masuk. Itu sih yang maksudnya cara bahasanya aku mungkin agak sulit, tapi maksudnya ya kita harus bisa beradaptasi menyesuaikan perkembangan zaman supaya anak zaman sekarang itu mereka bisa ingat dan nggak hilang budaya-budaya kitanya tetap masuk ke mereka. Dan mesti ngerti banget sebenarnya anak sekarang ini apa sih gitu ya yang menjadi pemikirannya dia gitu, harapannya dia. Betul, gitu ya. Jadi ya dia anak-anak zaman sekarang itu mereka tidak akan men-serve kita. Tapi kalau untuk masalah budaya, bangsa dan lain-lain kita harus men-serve mereka. Kita yang harus ya ibaratnya kita nih kan di usia yang ini gitu. Jadi dan dia kan ini dunianya beda ya. Kita harus nyamperin ke dunianya mereka gitu. Karena mereka kalau masuk ke dunia kita kayak aduh, anak kecil kan kayak bukan anak kecil, anak kayak Rafathar. Aduh kuno banget sih Pak. Aduh ini banget. Oh gitu ya. Iya ibaratnya iya perasaan, tapi emang waktu pada zamannya dia, waktu kita pada zamannya dia
nggak kuno gitu. Tapi saat kalau aku pukul kepala aku, iya juga ya, emang kita yang harus ngikutin mereka, orang ibaratnya calon generasinya mereka, ya kita harus yang ke mereka gitu. Gitu sih mereka. Dengan begitu alih generasinya juga bisa terjadi ya gitu. Betul, Jadi karena nyambung aja. kalau kita lepasin mereka, ya nanti mereka punya budaya yang sendiri kan. Sengaja kita mau feeding yang memang pedoman kebudayaannya yang teguhnya tetap mereka Harus tahu pegang gitu. gitu. Itu kan juga tugasnya generasi kita nih, supaya generasi yang selanjutnya juga masih tetap berpegang teguh akar budaya yang penting itu. Identitas juga masih tetap kuat. Itu paling gitu. penting. Ya. Raffi, ini nyambung sedikit soal project-project ke depan gitu ya. Yang sekarang kalau saya merhatiin ya perkembangan gitu ya. Kayaknya sekarang juga udah banyak ngomong soal value, nilai macam-macam gitu ya. Ke depan proyeksinya apa sih? Kalau ke depan proyeksi yang lain-lain sih, aku masih fokusnya paling di run sama di diri aku sendiri aja. Maksudnya ya mumpung aku masih bisa dipercaya as a persona brandingnya sebagai Raffi Ahmad. Ya selagi aku bisa bantu hal yang baik pastinya untuk negara, untuk pemerintah, apapun itu ya aku pasti akan support. Tapi di luar itu run saya juga sekarang mulai-mulai ya apapun yang aku bisa kerjain itu bisa panjang. Kedepannya aku pengen ya Rans itu bukan hanya Rans Raffi Ahmad Nagita Slavina yang orang taunya, jangan gitu. Jadi Rans itu ya udah satu tempat, satu brand, satu vehicle yang akhirnya bisa membuat orang bisa membuka lapangan pekerjaan di F&B, FMCG maupun digital. Ya animasi, aku punya karyawan animasi tuh udah hampir 300 orang itu untuk animasi sendiri. Karyawan restoran, makanan tuh ya kalau restoran mungkin 1.000, kalau kantor sendiri ya 300-an. Jadi ya senang aku pengennya gimana ya cara mempertahankan ini supaya ya ibaratnya kalau gue mati Ransnya masih ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau anak gue suatu hari Rafathar Rayansa juga nggak mau ngurusin Rans, Ya yang nggak masalah. Yang penting masih bisa terus aja jalan gitu. terbuka untuk kolaborasi terus ya. Kolaborasi. Tapi proyek yang paling dekat, proyeknya pasti banyak banget ya. Yang paling dekat yang sekarang ini lagi Kalau fokus. yang paling fokus ini aku lagi mengubah si Rans ini yang orang taunya kayak aku cuman sebagai YouTuber ataupun di Instagram. Aku lagi merubah ini Raffi, Nagita, Rafathar, Rayansa as a brand, dimana yang bukan kerja pakai badan kita tapi dengan merek dan brand itu. Jadi kayak misalnya contoh Rafathar, aku lagi bikin snacknya Rafathar. Misalnya Cipung, aku lagi bikin Cipung Land. Nagita, aku lagi bikin tentang brandnya dia. Ya nanti kita kembangkan lagi. Jadi sekarang kita masih mau kerja pakai badan kita. Tapi kan kayak aku sama Nagita, kita udah mau menuju 40 tahun. Ya nanti kan kita juga tahu lah. Satu yang tidak bisa kita kalahkan adalah waktu. Pasti mau gak mau pada waktunya nanti aku juga akan berdamai dengan keadaan bahwa pasti ada yang regenerasi yang menggantikan aku gitu. Tapi saat aku udah mulai tergantikan tapi brandnya tetap masih ada gitu. Itu sih yang lagi aku pikirkan. Tapi seru banget soalnya ya lihat di Korea juga perkembangannya kan hari ini dia mulai dari K-pop dan segala macam, sekarang orang ngomong K-lifestyle ya. Wah itu K-lifestyle tuh luar biasa tuh. Ya kan, dua segala macam beauty produk lah, makan lah, ini loh. Itu ada pemikiran ke arah sana ya? Nah itu juga Rans juga pingin menjadi salah satu Rans lifestyle-nya ibaratnya gak kalah lah sama K-pop maksudnya kira-kira. Ya kita juga sama bikin beauty juga. Bikin ya itu salah satu K-pop tuh K-lifestyle-nya hebat. Orang tuh kalau ditanya tuh contohnya aja ya ibaratnya saudara kayak ataupun asistennya Lala aja, Mbak Lala tuh, Mbak Lalanya Rafathar tuh, babysitter Rafathar. Bu pengen beli bedak yang apa, nggak sebut merek dia, bedak yang biar kayak orang Korea tuh putihnya gitu loh. Gimana cara bisa gitu? Makanan dia sampai lifestyle ke makanan, sampai baju, wah itu ya sebenarnya K-pop lifestyle-nya itu ya aku Rans saja aku terinspirasi untuk Rans lifestyle-nya itu menjadi ya kita punya makanan, punya fashion. Nah itulah hebat. Mungkin aku tuh pingin banget Indonesia itu sangat mampu juga, sangat bisa juga apalagi dengan kebudayaannya yang luar biasa. Nah sekarang ini yang mau aku kerjain, aku lagi bikin iseng-iseng ini nih.
The Dudas minus one. The Dudas minus one itu ini geng motor. Aku, Ariel, Desta, sama Gading. Itu mereka Dudas. Minus one-nya gue. Tapi bini gue udah marah-marah. Ngapain lu pakai nama Dudas? Enggak, kan ada minus one. Nah itu kita lagi touring ke tempat-tempat ke seluruh Indonesia yang memang ke Borobudur. Oh gitu? Iya, kemarin sempat ke Medan, Pangkalan Berandan. Kita wah seneng banget orang masyarakat Medan. Terus nanti kita ada ke IKN juga. Iya. Terus kita dari Borobudur ke Solo juga ada. Terus kita pokoknya kebagian semua Indonesia bagian tengah, timur, barat semua kebagian. Dan itu kita selipkan keindahan dan juga culture, lifestyle tempat-tempat tersebut. Lumayan sih itu yang nonton udah pelan-pelan bagus gitu. Boleh dong mampir ke Muaro Jambi, ke tempat-tempat kita. Boleh di mana tuh? Muaro Jambi? Muaro Jambi di Jambi. Oh boleh dong, Muaro Jambi boleh. Sejam dari Jambi kalau pakai motor enak banget tuh jalan kosong. Boleh. Abis maraton kita sama mereka ada yang di luar negeri juga ada, dalam negeri juga ada. Itu salah satu, itu contoh salah satu aja dengan iseng-iseng ya mungkin dengan public figure kayak aku, Ariel, Gading gitu. Sebenarnya kita balut entertainmentnya sebenarnya ya seru-seruan naik motor, tapi kita masuk ke misalnya ke Muaro Jambi, misalnya di sana nanti kita lihat makanannya apa, kita review gini. Karena secara otomatis orang terbius gitu, budayanya masuk. Betul. Entertainnya masuk, lifestyle juga masuk. Nah itu contoh-contoh hal kecil lah yang memang gampang banget, mudah kita memadu padankan itu sebenarnya. Ini kalau ngobrolan ini kayaknya penting banget ya hari ini. Apa namanya buat saya gitu ya. Karena sering nih waktu awal saya tanya tuh orang mempertentangkan gitu ya. Tapi kalau lihat uraian Raffi ini begini justru enggak gitu ya. Kuncinya di kolaborasi dan sebetulnya dua-duanya akan mendapat si hiburan karena kebudayaan, katakanlah konten juga menjadi makin kaya gitu ya. Kebudayaannya juga menjadi jauh lebih relevan gitu, komunikatif gitu ya. Karena zaman sekarang ini ya itu dia. Kadang udah nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Emang bener budaya itu, wah ini misalnya kayak contoh, ya ini nggak cocok sama ini. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memadu padankan itu orang bisa nerima-nerima aja. Karena orang zaman sekarang itu mereka haus hiburan, tapi mereka juga perlu diedukasi tentang kebudayaan. Ya jadi ya pinter-pinternya kita. Jadi kalau aku seneng memadu padankan itu, tapi juga as kita membuat entertainnya itu tetap kita juga kunci beberapa yang memang supaya nggak lepas dari biar saat kita masukkan sosialisasi edukasi kebudayaan itu masuk dan cocok gitu. Kayak contoh touring kayak gitu-gitu kan sebenarnya bayanginnya touring ini karena touring padahal touring tapi pas saat kita turun makan makanan ini kebudayaan ini disambut sama tari-tarian misalnya saat kita ke daerah mana disambut sama tari-tarian ini pas kita di sana nyobain pakai baju ini kan itu udah memadu padankan itu sebenarnya Pak Hilmar gitu. Iya. Dan ngedesain kayak begitu terbuka ya Raffi untuk kolaborasi ya. Bareng-bareng mikirin gimana caranya kita kalau ada itu. perintah dari Pak Hilmar siap kita kerjakan Pak Hilmar. Raffi terima kasih banget udah mampir ke tempat kita. Takeaway-nya dari pertemuan hari ini saya kira tadi itu ya bagaimana sebenarnya berbagai macam bidang nih harus kolaborasi gitu. Bisa. Indonesia terlalu kaya untuk diurus dengan satu gitu aja ya. Jadi ya nggak bisa lah gitu ya dicari dengan hanya satu jalan. Kita perlu banyak kolaborasi dan apa yang diceritakan oleh Raffi ini kalau buat saya bobotnya besar banget karena beliau ini pelaku. Raffi ini pelaku, jadi sudah membuktikan, proven lah gitu yang dipikirkan gitu dan tuh tentu akan jadi pelajaran berharga nih buat teman-teman yang nonton. Raffi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Hilmar, udah undang-undang nih. Sukses nanti maraton bulan September 42 kilo. Doain, saya juga lari ke sana. Ini bawa bendera Indonesia gitu. Siap. Biar seru. Oke, makasih banyak Raffi. Terima kasih Pak Hilmar.